Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Salam Pancasila. Kok masih ada yang belum angkat tangannya? Salam Pancasila. Jadi tolong pada para guru di Banyumas ada salam, yaitu salam Pancasila. Oke. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Agus selaku pembina Kepala Sekolah Pembina MGP Bahasa Indonesia, Bu Arsiti, Kepala SMP 1 Batu Raden yang menyediakan dan memfasilitasi kegiatan tempat, kemudian Bu Ketua Panitia, Bapak Ibu Guru, Panitia, pendamping, wabil khusus kepada anak-anakku yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat penting dan strategis. Kenapa penting? Karena bahasa itu menunjukkan identitas sebuah bangsa, dan bahasa itu membawa kehormatan bagi sebuah bangsa, dan bahasa itu menunjukkan adab dan etika sebuah bangsa. Maka kegiatan ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk dua hal, anak-anak. Yang pertama, untuk memastikan bahwa kalian itu bangga dengan bahasa yang kita yakini, yaitu bahasa Indonesia, yang kita deklarasikan 28 Oktober sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa persatuan, sebagai nation state yang tidak boleh digantikan oleh bahasa. Banyak negara-negara lain yang tidak mempunyai bahasa resmi karena dia tidak bangga dengan bahasa bangsa. Maka hari ini menjadi penting. Yang kedua, agar kalian bisa memahami bahwa keberlangsungan bahasa Indonesia yang kau yakini kebenarannya dan kita yakini sebagai sebuah bahasa resmi kebangsaan ini hanya akan dapat terawat dan terjaga manakala anak-anak mudanya masih bangga berbahasa Indonesia. Strategis karena apa yang kalian lakukan nanti merupakan representasi terhadap keberlangsungan tokoh-tokoh dan penyiapan generasi 100 tahun kita merdeka. 2045 kalian yang punya. Saya, Pak Agus, Bu Siti sudah menjadi opa dan oma. Maka kalian yang nanti menjadi. Oleh karena itu, ini menjadi strategis. Lomba ini adalah wahana. Untuk apa? Untuk mengkayakan, menguatkan, dan memasifkan tentang pemaknaan, pemahaman, penggunaan, dan keberlangsungan bahasa itu sendiri. Saya tidak ingin anak-anak saya ini boleh kita menggunakan bahasa Mandarin, boleh kita menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak boleh melupakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. India itu negara yang bahasanya menggunakan bahasa Urdu, tapi tidak semua negara bagian itu menggunakan bahasa itu, sehingga bahasa komunikasinya adalah bahasa Inggris. Tetapi kita tidak. Sama orang Madura, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kalian tidak harus menggunakan bahasa Indonesia seperti orang Madura. Dari mana sampai ya? Gak perlu gitu ya. Tetapi paling tidak orang mengerti substansi bahasa itu. Sama juga kalau yang kebetulan yang berbahasa Indonesia orang temannya Pak Agus Gumelar, Bapak sih bagaimana? Tidak begitu. Tidak harus begitu. Tetapi paling tidak substansinya kita tahu. Karena sebetulnya hakikat berbahasa itu adalah orang mengerti apa yang kita sampaikan, orang memahami apa yang kita sampaikan.
dan orang bisa memaknai apa yang kita diskusikan. Oleh karena itu, ini wahana yang bagus, dan nanti ada lomba cerpen. Ada cerpen sekaligus bercerita. Bercerita ini adalah bagian dari budaya bangsa kita. Budaya tutur itu adalah budaya khas suku bangsa Melayu, budaya khas suku bangsa Jawa, suku Jawa, budaya khas suku Rote, budaya khas suku Mandailing, budaya khas suku Madura, budaya tutur, budaya omong-omongan. Wong Jawa iso omong-omongan betah banget. Cerita, katanya, infonya dari sana. Maka bercerita ini bagian dari orang bisa dilihat dari apa? Dari pengkayaan referensi kognitifnya. Lalu yang kedua, aksentuasinya menarik apa tidak. Ada orang bercerita tidak menarik. Ada orang yang bercerita itu sangat menarik karena aksentuasinya jauh. Ada orang bisa datar saja kan tidak menarik. Maka nanti bagaimana bercerita itu bisa menarik orang untuk memahami bahwa ceritamu itu layak untuk didengarkan. Kemudian juga menulis cerpen. Nah, saya juga ingin anak-anakku nanti ada yang di cerpen-cerpenis handal. Generasi yang bisa membanggakan Indonesia dengan cerpen-cerpen yang luar biasa. Kita punya di zaman Balai Pustaka, itu ya, zaman Balai Pustaka itu luar biasa. Yang namanya Syekh Ali Haji itu luar biasa, Gurindam 12. Siapa yang nggak kenal dengan Gurindam 12? Betul, masih biasa kan? Waduh, ya itu repot itu. Ya. Ada Gurindam 12 itu, bagus kan? Balai Pustaka, zaman Balai Pustaka itu banyak sekali cerpenis-cerpenis muda yang luar biasa yang kita bisa lihat ini. Ya. Siti Nurbaya, roman Siti Nurbaya itu siapa yang tidak menarik, bahkan sempat difilmkan dan disinetronkan, dan pada saatnya pasti mengalahkan Romeo and Juliet. Yang namanya kemudian si Payu Lidah. Kemudian ada juta-juta yang lain. Saya ingin anak-anak ini bisa seperti Habib Yasin, ingin seperti orang-orang yang terkenal di jalan, ya, yang luar biasa, penulis cerpen yang tenang dan bisa hidup. Kalau cerpennya laku, nanti dapat royalti. Selama film itu dimainkan, dapat royalti. Intelektualnya jalan. Saya ingin dari lomba ini pada saatnya muncul sineas cerpenis Indonesia yang luar biasa. Dari lomba kebahasaan Banyumas menguatkan sastra Indonesia. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih banyak anak-anak banggalah kalian dengan bahasa negerimu ini, dan banggalah dengan pada saatnya nanti kalian bisa menjadi cerpenis dan penulis yang luar biasa. Tuhan luar biasa, dan siapa tahu itu adalah jalan hidupmu yang diberikan Tuhan kepada. Terima kasih banyak. Nasrullah wal fatihul qalib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.